sutrah wa ahkamuha. Sutrah dan hukumnya. Nah, kata sutrah berasal dari kata satara yasturu. Maknanya adalah menutupi, yang merupakan pembatas antara sesuatu dengan yang lain. Karena itu pembatas kita itu juga disebut dengan sitar. Nah, di dalam solat, untuk menentukan sampai di mana wilayah atau batas area sujud seseorang, dan itu merupakan area yang khusus untuk dia, maka dalam syariat kita berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita disuruh untuk menjadikan atau mengambil sutrah sebagai pembatasnya. Ada sesuatu yang dijadikan sebagai pembatas area salat kita di hadapan kita, itu berdasarkan kepada perintah syariat. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Abu Daud rahimahullah, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum," apabila salah seorang kamu salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha." Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha. Ini hadis ini asalnya ada di dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, juga dalam Sahih Al-Imam Muslim. Idza shalla ahadukum falyattakhidh sutratan, ada beberapa lafaz, wal yadnu ilaiha. Apabila salat salah seorang kamu, falyattakhidh, hendaklah dia mengambil atau menjadikan sutrah, ada sutrah di hadapannya, wal yadnu ilaiha, dan hendaklah dia mendekat, menghampir ke sutrah itu. Ini yang menjadi pandangan atau yang menjadi rujukan para ulama dalam menetapkan bahwa ittikhadhu sutrati, yaitu menjadikan ada sutrah di hadapan kita, itu adalah masyru', disyariatkan. Itu tidak ada ikhtilaf ulama padanya. Dalam urusan apa? Dalam perkara masyru'iyyatuha. Perkara masyru' disyariatkan atau tidak, tidak ada ikhtilaf ulama bahawa memang mengambil sutrah itu disyariatkan. Ulamanya berbeza pandangan dalam perkara hukumnya, tingkatan perintahnya itu sampai di mana.
apakah sampai memfaedahkan atau menunjukkan bahwa menjadikan sutrah itu adalah suatu kewajiban atau sebatas sunnah muakkadah. Hanya itu ikhtilaf. Nah, kenapa saya jelaskan ini lebih dahulu? Supaya ini jangan dipandang enteng. Karena sebagian orang ketika solat di area terbuka, terkadang membiarkan saja. Tidak ada pembatas antara dia dengan area yang ada di hadapannya. Sebab akibat nanti dari tidak ada sutrah itu akan ada beberapa persoalan hukum yang menjadikan ada kerumitan di dalam penerapannya. Nah, jadi perkara disyariatkan jelas. Dia disyariatkan. Sedangkan perkara hukumnya ada dua pandangan atau pendapat ulama tentang sutra. Yang pertama adalah ada ulama yang mengatakan bahwa sutra itu wajib. Artinya kalau dikatakan wajib seseorang salat tanpa ada sutra di depannya, tentu dia meninggalkan kewajiban. Alasan mereka adalah innal ahaditsal katsira ta'muru bis sutra. Sesungguhnya hadis-hadis yang banyak itu memerintahkan untuk menjadikan ada sutra di hadapan orang yang salat. Wala yujadu fin nusus mukhassisun. Tidak ada yang mengecualikannya. Nah. Amma hadis Ibnu Abbas, adapun hadis Ibnu Abbas, fa innahu nafal jidar. Hadis Ibnu Abbas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah. Kata Ibnu Abbas, aqbaltu ala himari atanin wan nabiy salli bi ashabi fi Mina ila ghairi jidarin. Aku datang di atas keledai sedangkan Nabi sedang salat dengan sahabatnya di Mina tanpa ada jidar, dinding di hadapan beliau. Nah, menurut ulama yang mengatakan wajib, itu tidaklah sarih menafikan ada sutrah di hadapan Nabi. Cuma sutrah yang dimaksud oleh hadis Ibnu Abbas itu di jidar, dinding yang tidak ada, tapi tidak menafikan ada sutra, mungkin sekedar anak panah atau berbagai macam. Dengan alasan itulah makanya sebagian fuqaha mengatakan menjadikan sutra itu wajib hukumnya karena ada perintah dari hadis-hadis Nabi, idza shalla ahadukum, apabila salat salah seorang kamu, falyattakhidh sutra, hendaklah dia menjadikan ada sutra di hadapannya. Namun jumhurul ulama di sini termasuklah mazhab yang empat, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, berpendapat bahwa sutra adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Alasan ulama mengatakan bahawa sutrah itu adalah sunnah muakkadah karena ada ihtimal. Walaupun di dalam hadis-hadis ada perintah falyattakhidh sutratan, hendaklah dia mengambil sutra, menjadikan ada sutra di hadapannya. Tetapi riwayat Ibnu Abbas itu memberikan kemungkinan. Nah, ketika ada kemungkinan seperti itu,
maka amar perintah sutrah ini tidak sampai memfaedahkan wajib, tetapi ingat, tidak pula dianggap suatu hal sunnah biasa saja. Karena itu saya lebih cenderung kepada pandangan ulama mengatakan bahwa sutrah itu adalah sunnah muakkadah.